Polisi membantah jika penyebab meninggalnya korban tragedi Kanjuruhan akibat tembakan gas air mata. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut polisi sudah menganalisis gas air mata yang digunakan saat kejadian di Stadion Kanjuruhan. Polri menyebut gas air mata dalam skala tinggi termasuk yang digunakan polisi di Stadion Kanjuruhan tidak mematikan. Hal ini diungkap Polri berdasarkan keterangan ahli kimia dan persenjataan dari UI dan Universitas Pertahanan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut dari penjelasan para ahli dan dokter, efek gas air mata memicu iritasi mata, kulit, dan pernapasan, bukan kematian. Gas air mata atau GS ini ya dalam skala tinggi pun tidak mematikan. Yang digunakan oleh Brimob ini adalah 3 jenis ini. Yang pertama ini adalah berupa smoke, ini hanya ledakan dan berisi asap putih. Ya. Kemudian yang kedua, ini yang sifatnya sedang. Ya, jadi kalau untuk klaster yang dalam jumlah kecil menggunakan gas air mata yang sifat yang tingkatnya sedang. Dan yang merah ini adalah untuk mengurai massa dalam jumlah yang cukup besar. Apabila gas air mata ini dampaknya kan hanya terjadi iritasi pada mata, iritasi pada kulit, dan iritasi pada pernapasan. Dokter spesialis mata menyebutkan bahwa ketika kena gas air mata, pada mata khususnya memang terjadi iritasi. Sama halnya seperti kita kena air sabun. Ya, terjadi perih tapi pada beberapa waktu gitu bisa langsung sembuh. Dan tidak mengakibatkan kerusakan yang fatal. Polri mengakui penggunaan gas air mata yang kedaluarsa dalam tragedi Kanjuruhan. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo memastikan gas air mata yang memasuki masa kedaluarsa tidak berbahaya karena kadar zat kimianya menurun. Ada dugaan penggunaan gas air mata kadaluarsa pada saat tragedi Kanjuruhan. Betul itu Pak Dedi? Ya, betul. Jadi saya juga menanyakan juga kepada pakarnya, kepada Dr. Mas Ayu. Ya Bu, ketika gas air mata ini sudah kadaluarsa, apakah efeknya bisa berbahaya bagi manusia? Ya, dari saya kutip pernyataan dari Dr. Mas Ayu. Gas air mata ini berbeda dengan makanan. Kalau makanan kadaluarsa akan tumbuh bakteri, jamur, bisa akan dimakan atau dikonsumsi mengakibatkan mengganggu kesehatan yang memakan atau yang meminum. Kalau gas air mata ini ketika dia kadaluarsa, ini kalau nggak salah 2019-2021 yang digunakan itu justru dia kadar atau fungsi kimianya dia turun. Ya. Ketika dia turun fungsi kimianya, demikian juga dengan gas air matanya ini ketika ditembakkan juga dia tidak akan efektif juga. Polisi menyatakan semprotan gas air mata tidak menyebabkan kematian. Namun bagaimana efek lain dari gas air mata pada tubuh manusia? Kita berbincang dengan Erlina Burhan, dokter spesialis paru Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Persahabatan. Selamat petang jelang malam, Dokter Erlina. Selamat petang, Friska. Dokter Erlina, jadi kalau efek gas air mata pertama, saya mau tanya dulu terhadap paru-paru, itu seperti apa dan bagaimana juga kandungan gas air mata ini memengaruhi fungsi paru manusia? Ya, jadi efek untuk paru itu tergantung dari 4 hal. Pertama, apakah ini lingkungannya tertutup atau terbuka, berapa banyak kadar yang dihirup, apakah dikit atau banyak, konsentrasinya berapa banyak, berapa lama, dan juga yang jangan lupa kerentanan seseorang. Ya, apakah dia penderita asma atau bukan? Tapi yang jelas secara teori zat kimia yang terdapat pada gas air mata atau CS itu akan menimbulkan iritasi. Iritasi ini kemudian akan memicu yang disebut sebagai inflamasi. Apa itu inflamasi? Inflamasi adalah peradangan. Peradangan ini terjadi di saluran nafas. Nah, kalau terjadi peradangan di saluran nafas, kemudian di mukosa saluran nafas itu akan kemerahan dan juga sembab atau bengkak. Ini menimbulkan rasa perih yang sangat, dan batuk karena juga akan keluar sekret, batuk dan sesak, dan tentu saja kalau
pada orang asma misalnya kalau ini terjadi terus-menerus maka akan terjadi penyempitan saluran nafas sehingga dia susah bernafas dan juga oksigen yang masuk berkurang. Jadi kemudian terjadi gejala-gejala kekurangan oksigen ya. Salah satu gejala kekurangan oksigen adalah rasa lemas. Oke, jadi apalagi dengan penyakit bawaan itu lebih parah tadi ya gejalanya, Dokter Erlina, dan efeknya begitu? Ya, kalau misalkan ada asma pada orang muda biasanya atau orang tua juga ada PPOK ya, penyakit paru obstruksi kronik. Nah, ini akan berbahaya karena akan mengiritasi, menimbulkan proses peradangan atau inflamasi tadi dan saluran nafas kemudian menjadi kalibernya menjadi menyempit. Peradangan atau inflamasi di saluran napas ini bisa disembuhkan atau tidak? Treatmentnya seperti apa biasanya untuk orang yang punya penyakit bawaan dan tidak? Ya, jadi kalau sudah terjadi penyempitan saluran nafas karena terjadi inflamasi atau peradangan tadi, maka yang pertama kita berikan adalah oksigen. Karena orangnya menjadi kekurangan oksigen. Diberikan oksigen, kemudian diatasi peradangannya. Ya, dengan pemberian steroid biasanya atau juga kemudian diberikan apa yang disebut sebagai obat-obat untuk melegakan atau melebarkan saluran nafas. Itu biasanya dilakukan dengan inhalasi atau memakai nebulizer. Berapa lama itu biasanya, Bu Dokter? Ya, tergantung dari berapa berat inflamasi yang terjadi. Kalau hanya ringan-ringan saja, ya mungkin hanya pemberian oksigen saja cukup. Kita tahu kan gas air mata ini kan juga banyak disemprotkan pada saat menghalau massa, Ya, ada demonstrasi. Nah kan juga nggak ada yang meninggal. Kenapa? Karena kan di ruang terbuka dan langsung orang berlari dengan bebas sehingga konsentrasi yang terhirup juga sedikit. Dan kita tahu ini dampaknya bisa self limiting sebetulnya. Self limiting disease artinya bisa sembuh dengan sendirinya dengan berjalannya waktu. Tetapi kalau itu tadi ada faktor tadi, Ya. ruangnya tutup atau bukan, kemudian konsentrasi yang terhirup, Ya. kemudian lamanya, durasinya. Kalau sebentar saja mungkin dampaknya kurang. Ya. Dan yang keempat adalah kerentanan dari orang yang menghirup. Oke, jadi ada 4 faktor tadi. Nah, kalau gas air mata yang kedaluarsa dan tidak kedaluarsa, beda atau tidak efeknya? Ya, ini tentu saja harus diteliti ya. Saya yakin bahwa gas air mata yang dipakai kemarin di stadion itu punya batch yang sama. Jadi seharusnya ini saran saya zat yang sama, zat kimia yang sama dari batch yang sama itu yang sudah kadaluarsa ini yang harus yang sama supaya tahu kadaluarsanya juga sama waktunya. Dilihat apakah terjadi penguraian zat-zat kimia yang ada. Ya. Karena teori kalau sudah kadaluarsa ini adalah penelitian yang dilakukan oleh seorang ahli kimia Ya. dari Venezuela, itu mengatakan kalau CS ini kemudian kadaluarsa, maka akan terurai menjadi 3 zat kimia lainnya. Ada hidrogen, ada nitrogen dan juga ada fosgen. Yang artinya lebih berbahaya atau tidak kalau bahasa awamnya, Bu? Ya, ini tergantung lagi. Ya, tergantung dari itu tadi yang saya katakan 4 faktor tadi ya, Bu? tapi secara umum zat kimia kalau masuk ke saluran nafas atau mata itu kan mengganggu ya, akan at least menimbulkan iritasi. Oke, kalau polisi bilang bukan gas air mata yang jadi penyebab kematian, tapi kalau ada 4 faktor tadi, konsentrasinya lama terhirup dan sebagainya, itu bisa menyebabkan kekurangan oksigen. Polisi juga bilang bahwa yang menyebabkan kematiannya itu adalah kekurangan oksigen. Jika ditambah berdesakan begitu, berapa lama Bu waktu rentannya itu bisakah diketahui? Jadi tergantung yang 4 faktor tadi. Ya kalau hanya ringan-ringan saja tuh mungkin akan bertahan lebih lama. Tapi kalau sampai dampak yang terjadi adalah tingkat kekurangan oksigen ini membuat lemas bahkan pingsan. Nah ini ada hal baru yang memberikan kontribusi seperti yang sampaikan terinjak-injak lah, dadanya kemudian juga mungkin parunya kemudian bermasalah.
dan sebagainya. Oke, jadi bisa dikatakan Bu, 4 faktor tadi itu tidak bisa terpisahkan ya. Soal ruangannya tertutup atau tidak, konsentrasinya berapa banyak, berapa lama waktunya, juga apakah ada penyakit bawaan atau tidak begitu? Ya, kerentanan yang memang menjadi bawaan dari pasien. Tapi memang secara umum gas air mata ini secara umum ya tidak mematikan. Tetapi ada kasus-kasus yang memang meninggal, walaupun jarang. Itu yang terakhir ada laporannya, ada dari Bahrain 1 kasus, dari Amerika 1 kasus, dan kasus terakhir tahun 2018 itu dari Irak. Itu apa Bu faktornya yang menyebabkan kematian di beberapa kasus tadi? Ya, umumnya terjadi asfiksia. Asfiksia itu kekurangan oksigen yang menimbulkan organ-organ tubuh kurang oksigen juga, terutama otak. Dan orangnya dirawat tapi tidak tertolong. Dan asfiksia ini bisa diketahui saat misalnya pasien digotong dibawa ke rumah sakit begitu sederhananya apa tidak Bu? Karena kan banyak juga pasien yang kita katakan belum tahu kondisinya seperti apa saat itu, dampaknya seperti apa, tapi sudah meninggal di perjalanan misalnya karena kehabisan oksigen terlebih dahulu. Ya, lihatlah apakah ada gejala sesak, ya. Kemudian juga pasiennya mungkin mulai terlihat pucat dan bahkan mungkin mulai membiru begitu karena memang oksigen. Jadi tentu saja ini mesti kita lihat betul kronologisnya seperti apa. Dan tentu tahu adalah yang merawat langsung mulai dari menemukan di awal, membawanya ke rumah sakit dan mengetahui perjalanannya. Ya, yang penting juga untuk pemirsa, saya yakin bagaimana yang dilakukan tentu berharap tidak menemukan kondisi seperti ini. Tapi jika terkena gas air mata dengan konsentrasi yang banyak, dengan waktu yang cukup lama, begitu apa pertolongan pertama yang bisa dilakukan mandiri? Ya, saya kira ya tergantung tadi, kalau matanya merah itu biasanya dibersihkan dengan dibilas dengan NaCl begitu juga. Demikian juga kalau kulitnya gatal kemerahan itu kontaminannya dibersihkan juga dengan normal salin. Tetapi kan sesuatu cairan yang kita tidak dapatkan sehari-hari itu mesti dibeli di apotek ya. Ya. Jadi ini kalau memang bersiap-siap artinya niat betul bahwa akan menghadapi gas air mata begitu ya. Ya. Tidak konyong-konyong kena gas air mata. Karena gas air mata itu bukan sesuatu yang dipakai rutin. Ya. Dipakai untuk daerah konflik misalnya, atau Untuk hal emergensi begitu ya Bu ya? kalau masa yang Baik. banyak biasanya itu dipakai. Baik, dan waktu penyembuhannya tergantung 4 faktor tadi yang disampaikan oleh Dr. Erlina. Terima kasih Erlina Burhan, dokter spesialis paru Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Persahabatan, telah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam.